CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari 3 layanan utama, yaitu research, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan materi terkait dengan jenis-jenis statistika. Seperti pada pembahasan sebelumnya, statistika itu merupakan cabang ilmu pengetahuan ataupun sebagai sebuah ilmu statistik. Angka-angka itu sederhananya. Kita akan membahas bagaimana sebetulnya jenis-jenis dari statistika itu sendiri. Yang pertama ada statistika deskriptif, yaitu metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Nah, itu statistika yang deskriptif. Deskriptif menggambarkan. Situ poinnya ya. Yang kedua, ada yang disebut sebagai statistika inferensia, yaitu metode yang memang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi ataupun populasi yang berdasarkan suatu sampel, ataupun juga contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Nah, ini yang membedakannya ya. Inferensia itu mulai ada menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan tertentu. Sedangkan yang statistika deskriptif di situ menggambarkan saja ya, dengan mendeskripsikan yang telah dikumpulkan data tersebut tadi tentu menjadi sebuah informasi. Kita ketahui bersama yang kedua, bahasan yang memang berkait juga dengan jenis-jenis statistika. Di situ ada istilah populasi dan sampel, bahwa populasi itu merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi tadi ya, ataupun bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Nah, di situ pengertian populasi dan sampel. Bagian ketiga, kita coba membahas jenis-jenis variabel. Nah, yang pertama ada variabel kualitatif yang merupakan data yang diperoleh dari sampel atau populasi. Seperti bahasan sebelumnya ya, populasi ini kan keseluruhan orang, tadi disebut benda atau ukuran lain yang dilihat, yang diteliti, yang disurvei keseluruhannya. Seperti contohnya sudah dibahas seperti sensus ya, sensus penduduk. Kalau sampel adalah bagian dari populasi yang dilihat tapi merepresentasikan, dapat mewakili keseluruhan objek amatan, seperti itu ya. Yang variabel kualitatif ini yang berupa data kualitatif, data yang bukan berupa angka. Nah, seperti itu. Yang berikutnya variabel kuantitatif ya, yaitu adalah data yang diperoleh dari sampel atau populasi yang berupa data kuantitatif atau juga data yang berupa angka. Nah, yang ketiga ada yang disebut sebagai data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Nah, ini berbeda dengan yang berikutnya, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah dipublikasikan. Kita ambil data dari BPS ataupun kita ambil data dari dokumen di instansi pemerintahan dan sebagainya. Yang terakhir ataupun dua bahasan yang terakhir, yaitu sekarang kita membahas pengukuran, bahwa pengukuran itu dipandang sebagai proses pengukuran ya. Kita melihat dimulainya dengan ada istilah konseptualisasi.
dan ada istilah operasionalisasi. Nah, dari setiap konsep dan variabel yang tercakup dalam hipotesis penelitian, dugaan sementara penelitian. Nah, konseptualisasi merupakan proses pemilahan konsep dan pemberian batasan ataupun definisi secara teoritis terhadap suatu konsep. Nah, sedangkan operasionalisasi itu sebaliknya, suatu proses penyusunan definisi operasional dari konsep yang dimaksud gitu. Nah, jadi definisi operasional merupakan batasan ataupun definisi atas makna suatu konsep dalam bentuk cara, prosedur, ataupun instrumen pengukuran tertentu. Nah, yang terakhir, prinsip dari pengukuran itu sendiri. Ada dua prinsip dalam pengukuran itu. Ada prinsip eksklusif dan prinsip ekshaustif. Prinsip eksklusif berarti suatu kasus itu tidak dapat memiliki nilai ataupun kategori yang lebih dari satu untuk satu variabel yang sama. Sedangkan prinsip ekshaustif berarti bahwa nilai ataupun kategori yang tersedia untuk suatu variabel itu harus dapat mencakup nilai ataupun kategori dari setiap kasus. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih.